Ki Hajar Dewantara pernah berkata, mendidik anak kecil itu bukan atau belum memberi pengetahuan, akan tetapi baru berusaha mencapai sempurnanya rasa pikiran. Adapun segala tenaga dan tingkah laku lahir itu sebenarnya besar pengaruhnya bagi hidup batin. Dan sebaliknya, hidup batin itu juga berpengaruh pada tingkah laku lahir. Karenanya, pendidikan anak usia dini adalah pijakan pertama anak di dunia pendidikan dan titik awal perjalanannya dalam berkembang sebagai manusia dan bagian dari dunia. Anak usia dini di rentang usia 0 sampai 6 tahun sangat cepat mempelajari segala sesuatu. Ini karena kemampuan otak mereka dalam merespon pengalaman dan menyerap pengetahuan di usia tersebut sangatlah optimal, termasuk mengembangkan bahasa, sosioemosional, dan fungsi eksekutif. Perkembangan ini sangat dipengaruhi stimulasi yang didapatkan anak, baik di keluarga, di satuan PAUD, maupun di masyarakat. Sebaliknya, semakin tua manusia, semakin lambat kemampuan otaknya dalam merespon pengalaman dan menyerap pengetahuan. Oleh karenanya, pendidikan anak usia dini atau PAUD sangatlah penting. Kita sebagai orang tua dan keluarga perlu menyadari supaya makna dan pemahaman kita tentang PAUD lebih tepat, sehingga harapan kita dan harapan PAUD lebih selaras. Kita juga perlu memahami visi tentang PAUD dan berperan aktif untuk bersama-sama meningkatkan kualitas layanan PAUD. Senang ya kalau di dekat rumah ada PAUD yang bikin anak semangat belajar di sana. Jadi nggak perlu cari PAUD yang jauh dari rumah. Ternyata di PAUD anakku jadi mandiri, senang berteman dan main bersama, tertarik dan jadi suka sama buku bacaan, bisa cerita, lebih bisa mengatur emosinya. Mulai pintar menyelesaikan tugas-tugas sederhana dan bisa cari jalan keluar ketika menemui kesulitan. Dia akan siap masuk ke SD nantinya. Awalnya ragu buat masukin anak saya ke PAUD. Kayaknya cuma main aja. Ternyata justru bermain itu belajar yang serius buat anak. Terbukti anak saya jadi bisa macam-macam, dia jadi kreatif, mandiri, tertarik hal-hal baru, banyak nanya, mulai tertarik pada gambar, tulisan, dan angka di buku cerita. Dan masih banyak lagi kemajuan lainnya. Saya sering komunikasi dengan guru anak saya, Sekar, supaya bisa lanjut mendampingi di rumah. Seneng deh melihat satuan PAUD-nya punya rencana program yang rapi. Saya juga aktif terlibat, ikut kelas orang tua, nyumbang makanan untuk program pemberian makanan tambahan, mengelola peminjaman buku cerita, atau kasih ide permainan yang seru tapi bermakna buat anak-anak. Kalau bapaknya Sekar pernah diminta cerita di kelas tentang profesinya sebagai polisi. Satuan PAUD harus berkualitas agar dapat memberi stimulasi yang tepat bagi anak usia dini melalui kemitraan kita sebagai orang tua. PAUD berkualitas menjadi harapan bagi tumbuh kembang anak yang optimal dan holistik. Ternyata di PAUD, anak tidak hanya mengembangkan aspek kognitif, literasi dasar, dan keterampilan sosial emosional, tetapi juga menikmati manfaat non-pendidikan seperti perilaku bersih sehat, perlindungan terhadap hak, keamanan, dan kesejahteraan. Saat ini, layanan PAUD sedang mengupayakan PAUD yang berkualitas. Ada dua hal utama, yaitu proses pembelajaran dan pengelolaan yang berkualitas. Yang dimaksud pengelolaan berkualitas, yaitu bagaimana kita sebagai orang tua bermitra dan terlibat aktif mendukung proses pembelajaran, supaya ada keselarasan stimulasi anak di sekolah dan di rumah. Lalu, PAUD juga memastikan kebutuhan penting anak, seperti kesehatan, gizi, perlindungan, pengasuhan, dan kesejahteraan anak terpenuhi. Dan yang tak kalah penting, bagaimana PAUD mengelola sumber daya satuan dengan baik, termasuk memastikan keamanan, tidak terjadinya hukuman fisik, perundungan, dan segala bentuk kekerasan. Seluruh upaya itu pada akhirnya diharapkan dapat mengantarkan kita pada kondisi ideal yang dituju. 1. Angka partisipasi yang tinggi. 2. Terwujud proses belajar berkualitas dan bermakna sehingga anak berkembang secara holistik. 3. Tidak ada anak yang tertinggal. Layanan PAUD inklusif, terjangkau dan merata.